3. KBRI Yangon. Pertemuan dengan Bapak Toto Priyanamto. Halo, dengan Pak Daru. Saya Toto dari KBRI Yangon. Saya membutuhkan lokal staf fungsi politik di KBRI Yangon, dan saya sudah mendapatkan berkas lamaran dan hasil seleksi Pak Daru dari Biro Kepegawaian. Jika berminat, bisa temui saya di Warung Lele Lela, Kalimalang, sore ini jam 7. Itu adalah telepon dari Bapak Toto Priyanamto, Minister Konsuler, Kepala Fungsi Politik, sekaligus Kepala Kanselerai KBRI Yangon. Saya sempat speechless selama beberapa detik dan sedikit tergagap ketika menjawab telepon itu. Banyak hal yang berputar di kepala saya. Kenapa Yangon? Kenapa bukan perwakilan RI di Amerika atau Eropa yang lebih menarik? Jika tidak saya ambil, apakah akan ada kesempatan kedua? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala saya. Namun setelah beberapa detik, saya pun menjawab, "Siap, Pak." Sampai di Warung Lele Lela Kalimalang sore itu, selain Pak Toto, ternyata ada 2 orang calon LS lain. "Ah, Pak Daru, saya Toto. Kenalkan juga, ini ada Pak Wedar dan Pak Galih yang akan menjadi rekan kerja Pak Daru di Yangon." Wedar rencananya ditempatkan di fungsi ekonomi dan Galih di fungsi Pensosbud. Mereka berdua sepertinya sudah diterangkan lebih rinci oleh Pak Toto mengenai tawaran sebagai LS di KBRI Yangon, dan dari wajah mereka, sepertinya mereka sudah sangat mantap. Iming-iming dari Pak Toto pun menggiurkan. Di sana tidak perlu memikirkan tempat tinggal karena ada flat untuk para LS. Dan di mana lagi bisa dapat gaji di atas 1.200 US dollar per bulan. Jika benar berminat, saya akan sampaikan ke Biro Kepegawaian untuk segera diproses. Tanpa berpikir panjang lagi, bersama dengan Wedar dan Galih, kami menyatakan setuju. Di hari berikutnya, saya langsung membuat surat pengunduran diri dari WSI. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan first real job saya di WSI yang mampu memberikan pembelajaran, memberikan koneksi, dan menjadi batu loncatan ke sesuatu yang lebih besar bagi saya. Ketika mengabari Pita bahwa saya mengambil pekerjaan sebagai LS di Myanmar, sempat muncul kegalauan. Kebetulan Pita sedang hamil muda, dan dari informasi yang diberikan Pak Toto, fasilitas kesehatan di Myanmar tidak sebaik di Indonesia. Karenanya, kami memutuskan untuk hidup terpisah. Keberangkatan ke Yangon. 2 bulan kemudian, berkas keberangkatan dari Biro Kepegawaian Kemlu telah siap, termasuk paspor dinas. Visa harus diurus sendiri ke Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, namun bebas biaya dan mendapatkan prioritas karena menggunakan paspor dinas. Untuk berangkat ke tempat penugasan, LS harus menggunakan biaya sendiri untuk membeli tiket pesawat. Masih beruntung, saya hanya ditugaskan ke Myanmar. Bandingkan dengan Mary yang ditugaskan ke Kanada yang harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar karena mahalnya tiket pesawat ke Ottawa. Lebih beruntung lagi, ketika itu saya mendapatkan tiket promo Malaysia Airlines hanya seharga 90 US dollar. Padahal harga tiket normal sekitar 280 US dollar untuk sekali jalan dari Jakarta ke Yangon via Kuala Lumpur atau KL.
Saya berangkat ke Yangon pada tanggal 6 Juni 2011, meninggalkan istri saya yang tengah hamil di Jogja bersama mertua saya. Ini merupakan keputusan yang cukup berat, namun harus dijalankan. Pesawat saya ke KL berangkat jam 5 pagi, sehingga pada jam 3 pagi saya sudah harus tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Perjalanan cukup lancar. Setelah transit beberapa jam di KL, saya terbang lagi menuju Yangon dan tiba di Yangon pukul 3 sore waktu setempat. Perbedaan waktu dengan Jakarta hanya setengah jam lebih lambat. Yangon, seperti Indonesia masa lampau. Saya dijemput oleh driver KBRI orang Myanmar namanya Pochi. Dengan Mas Johan, LS di fungsi protokol konsuler yang sudah lama bekerja di KBRI Yangon. Karena saya suka fotografi, saya sudah menyiapkan kamera Nikon D90 saya untuk mengambil gambar selama perjalanan saya dari bandara menuju KBRI. Namun, pada kenyataannya, tidak ada gambar yang saya ambil karena suasana kota Yangon tidak jauh berbeda dengan kota-kota kecil di pedalaman Jawa. Jika saya tunjukkan foto-foto saya ke orang-orang, tidak akan ada yang percaya bahwa saya sedang berada di luar negeri. Bahkan, kita kesannya sedang berada di Indonesia masa lampau, karena yang beredar adalah mobil-mobil tua, rata-rata tahun 80-an sampai 90-an. Dan banyak bangunan tua dari zaman kolonial. Namun yang khas tentunya adalah banyaknya pagoda yang tersebar dan salah satu yang terbesar terletak di dekat KBRI, Pagoda Shwedagon. Mengenal lingkungan baru. Setelah bertemu dan menghadap Pak Toto yang menjadi atasan saya langsung, saya dipersilakan untuk istirahat di guest house KBRI. Beruntungnya para LS di KBRI Yangon karena para LS mendapat jatah flat sehingga tidak harus bayar sewa rumah atau apartemen. Namun, sebelum flat siap untuk dihuni, saya disediakan kamar di guest house KBRI. Fasilitas di guest house KBRI cukup baik. Ada AC dan air panas hingga dapur. Untuk makan dan cuci pakaian, dapat meminta tolong dan membayar ke Ibu Mimi, orang Myanmar yang bertugas menjaga guest house KBRI. KBRI Yangon memiliki 3 premis. Pertama adalah kantor KBRI Yangon yang berada satu kompleks dengan Wisma Duta. Kedua adalah compound perumahan para home staff atau HS. Dan ketiga adalah kompleks yang terdiri dari Indonesia International School Yangon atau IISY, guest house KBRI, flat tempat tinggal LS dan guru WNI IISY, Masjid Indonesia, dan rumah dinas Atase Pertahanan RI. Selama 1 bulan saya tinggal di guest house dan setelah 1 bulan baru dapat pindah ke flat. Kebetulan ada guru IISY bernama Pak Slamet yang sudah selesai masa tugasnya. Saya ditawari untuk tinggal di flatnya dan membeli seluruh isi flatnya. Saya setuju dengan syarat saya bisa minta Bu Santi, pembantunya Pak Slamet, untuk lanjut membantu saya selama saya tinggal di Myanmar. Saya pun pindah ke flatnya Pak Slamet, hanya memindahkan badan saja. AC, pemanas air, tempat tidur, spray, lemari, gorden, kulkas, kompor, hingga alat makan sudah siap semua. Flatnya terdiri dari dapur, ruang TV, 1 kamar mandi, dan 2 kamar. Kamar tidur saya dan satunya adalah kamar Bu Santi.
Ibu Santi, ibu saya di Yangon. Bu Santi merupakan sosok yang luar biasa yang saya anggap sebagai ibu sendiri. Bu Santi adalah orang Myanmar, keturunan India, yang umurnya sekitar 50 tahun dan tidak menikah. Bu Santi sudah lebih dari 30 tahun mengabdi dengan orang Indonesia di lingkungan KBRI, sehingga bahasa Indonesianya lancar dan masak-masakan Indonesianya juga jago. Bu Santi beragama Katolik, rajin ke gereja. Namun, karena tahu saya Islam, setiap pagi kamar saya digedor mengingatkan saya untuk sholat subuh. Bu Santi juga rajin membantu membersihkan masjid Indonesia di dalam kompleks. Untuk kemampuan masak, saya sampai terkaget-kaget karena pada minggu pertama saya tinggal di flat, Bu Santi memasakkan siomay, pempek, rawon yang rasanya bisa diadu, bahkan lebih enak dari buatan orang Indonesia. Bu Santi luar biasa baiknya dan rajin kerjanya. Selama saya di sana, saya diperlakukan seperti anaknya sendiri dengan penuh kasih sayang. Bu Santi bahkan tidak segan-segan memarahi saya ketika mendapati saya merokok. Pernah suatu ketika, saat saya sedang suntuk, saya menyalakan rokok di flat. Bu Santi menghampiri dan meneriaki saya. "Bapak, matikan rokoknya. Santi tidak mau lihat Bapak merokok. Kalau Santi lihat Bapak merokok lagi, Santi pergi, tidak mau bantu Bapak lagi." Mau tidak mau, saya harus menurut sama Bu Santi dan jadi anak yang baik. Setelah hidup mandiri selama kos di Kelapa Gading, justru di Myanmar saya kembali hidup manja karena ada Bu Santi. Sekalipun saya tidak pernah menyentuh kompor karena Bu Santi rajin masak. Saya juga sekalipun tidak pernah menyentuh cucian karena semua sudah dibereskan oleh Bu Santi. Baju selalu tergantung rapi di lemari. Berangkat kerja, sepatu saya selalu dalam keadaan tersemir. Setiap pulang kerja, kondisi flat saya sangat bersih, wangi, dengan teh hangat yang selalu siap di meja. Saya sangat beruntung dibantu oleh Bu Santi. Berkat Bu Santi, saya selalu memenangkan lomba kebersihan flat yang diselenggarakan setiap tahun. Bu Santi pun tampak bangga piala bergilir lomba kebersihan selalu ada di flat kami. Bekerja sebagai local staff. Bekerja sebagai LS di KBRI Yangon cukup banyak suka dukanya. Sebelum saya bisa membeli mobil, saya berangkat dari flat menuju KBRI menggunakan taksi dengan tarif sekali jalan 1.500 kyat atau sekitar Rp20.000. Tidak ada argo, jadi kita harus pandai menawar. Namun, untuk sehari-hari ke kantor sudah ada taksi langganan yang standby di depan flat. Jika lagi niat ngirit, jalan kaki ke kantor memakan waktu 20 menit. Dress code sebagai LS di KBRI Yangon seperti apa? Pada hari Senin hingga Rabu, para LS mengenakan kemeja lengan panjang berdasi, dan pada Kamis dan Jumat mengenakan batik lengan panjang. Namun, jika ada upacara, semua mengenakan pakaian sipil lengkap atau PSL, yaitu kemeja putih berdasi dengan jas warna gelap. Beberapa kali LS dibagikan batik seragam oleh KBRI, dan saat ada event seperti kegiatan menyambut 17-an atau hari ulang tahun TNI, semua dibagikan pakaian olahraga. Jadi, selama saya menjadi LS di Myanmar, saya jarang sekali membeli pakaian karena sering mendapat pembagian dari kantor.
Pekerjaan rutin saya sebagai LS fungsi politik adalah mengumpulkan berita dari berbagai sumber dan menerjemahkannya ke bahasa Indonesia untuk kemudian dilaporkan ke pusat, Kemlu Jakarta. Saya bekerja bersama Ma Tandar, LS warga negara Myanmar. Ma adalah panggilan seperti Mbak atau Nona dalam bahasa Myanmar. Ma Tandar orangnya sangat ramah dan sangat helpful, sehingga bekerja bersama Ma Tandar sangat nyaman. Ma Tandar sudah cukup lama bekerja di KBRI dan sangat menguasai pekerjaannya. Ma Tandar biasanya mengumpulkan berita dari media berbahasa Myanmar dan menerjemahkannya ke bahasa Inggris, dan saya kemudian terjemahkan kembali ke bahasa Indonesia. Ma Tandar juga mempunyai tugas untuk mengatur pertemuan diplomat atau HS yang menjadi atasan kami, yaitu Pak Toto, dengan counterpart di Myanmar, termasuk Kemlu Myanmar. Dalam bekerja, walaupun lulusan S1 dari perguruan tinggi ternama, sebagai LS kita harus menurunkan ekspektasi. Pekerjaan sebagai LS tidaklah glamor. Kita harus ikhlas jika seringkali diminta melakukan pekerjaan yang menurut kita ecek-ecek, seperti sekadar fotokopi, mengantarkan dokumen, dan clipping koran. Sebenarnya bekerja di fungsi politik sangat monoton, karena sehari-hari tugas utamanya hanya mencari dan menerjemahkan berita di belakang layar komputer. Saya sangat beruntung karena Pak Dubes yang saat itu dijabat oleh Bapak Sebastianus Sumarsono melihat kemampuan fotografi saya, sehingga tugas saya tidak hanya berada di balik layar komputer, namun sebagai fotografer KBRI yang seringkali diminta untuk mengabadikan momen-momen penting berbagai kegiatan KBRI. Rupanya tidak sia-sia saya mengikuti kursus fotografi. Selain memotret kegiatan Bapak Dubes dan kegiatan-kegiatan di KBRI, beberapa pengalaman berharga saya sebagai fotografer KBRI adalah ketika ditugaskan untuk mengabadikan momen pertemuan Menlu Marty Natalegawa dengan Aung San Suu Kyi, pemenang Nobel Perdamaian, dan meliput kunjungan Bapak Marty ke Rakhine State pasca kerusuhan tahun 2012. Ada momen yang tidak akan saya lupakan ketika memotret Bapak Marty yang sedang berdadah-dadah kepada Aung San Suu Kyi dari mobil pasca pertemuan di kediaman Aung San Suu Kyi di pinggir danau Imnya. Saking asyiknya memotret, tanpa sadar saya ditinggal oleh konvoi rombongan. Tiba-tiba ada yang menepuk pundak saya. "Are you left behind? Do you need one of my men to take you back to the hotel?" Itu adalah interaksi langsung saya dengan Aung San Suu Kyi yang sangat humble. Saya pun tergagap dan menjawab, No, it's okay. I think I have a driver waiting outside. Thank you so much." Saking syoknya, dengan sedikit gemetar, saya pamit jalan keluar gerbang rumah Aung San Suu Kyi. Padahal, jika berpikir jernih, saya bisa berfoto sepuasnya dengan Aung San Suu Kyi sebelum pergi. Kunjungan ke Rakhine State bersama Bapak Marty juga menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Setelah terbang menggunakan pesawat baling-baling ATR-42 dari Yangon ke Sittwe, ibu kota Rakhine State, untuk pertama kalinya saya terbang menggunakan helikopter menuju daerah konflik di Kyokto dan Maungdaw. Satu hal yang membuat penugasan itu berkesan adalah bahwa saya menjadi satu-satunya fotografer yang diperbolehkan mengambil gambar karena saya dari KBRI.
Setelah foto-foto saya serahkan ke Biro Administrasi Menteri Kemlu, foto-foto tersebut ditayangkan di berbagai media nasional dan internasional yang membuat saya cukup bangga atas hasil kerja saya. Pada kunjungan itu, mata dan hati saya menjadi terbuka melihat bagaimana menyedihkannya keadaan di Rakhine State pasca kerusuhan. Rombongan kami melewati ribuan orang Rohingya dengan wajah tertutup debu, membelakangi tenda pengungsian yang terhampar sepanjang mata memandang. Melihat kondisi itu memicu saya untuk semakin bersyukur atas kenikmatan hidup yang Tuhan berikan kepada saya dan tidak take life for granted. Karena banyak orang hidupnya tidak seberuntung saya. Lebih menjadi orang Indonesia. Berada di lingkungan KBRI, sebagai seorang LS, kita harus aktif membantu berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI, seperti rangkaian perayaan kegiatan HUT RI, peringatan Hari Keagamaan, berbagai kegiatan masjid, kegiatan amal, kegiatan olahraga, temu masyarakat Indonesia, dan sebagainya. Dengan bekerja di KBRI, justru kita dapat benar-benar merasakan menjadi orang Indonesia. Sebab ketika berada di tanah air, belum tentu akan aktif melakukan dan membantu kegiatan-kegiatan seperti itu. Makmur secara finansial. Selama 2,5 tahun hidup sebagai LS di Myanmar, saya merasa cukup makmur dari segi finansial. Saya sangat beruntung dibandingkan LS yang bekerja di perwakilan RI di negara lain. Karena di Myanmar, saya tidak harus membayar untuk tempat tinggal, karena statusnya milik KBRI. Kita hanya diminta membayar listrik saja, sehingga bisa dibilang gaji saya cukup utuh. Saya bisa hidup setiap bulan mengandalkan uang lembur. Ya, LS ada jatah lemburnya yang jumlahnya cukup lumayan jika dirupiahkan. Selama tinggal di Yangon, saya bisa punya mobil, home theater di kamar, telepon genggam yang cukup high-end pada masanya, dan hal-hal lain yang menurut saya cukup istimewa. Bahkan, saya bisa menabung untuk membeli tanah di Jogja. Althea Alina Pangayunan. Proses kelahiran anak pertama saya cukup sulit karena komplikasi kehamilan. Dari bulan ke-6 kehamilannya, istri saya harus bed rest di rumah sakit. Cukup sedih rasanya tidak dapat menemani Pita yang sedang berjuang mempertahankan hidup seorang malaikat yang ada di perutnya. Pada bulan ke-8, saya mendapat kabar bahwa istri saya masuk ruang operasi untuk melahirkan, tepatnya tanggal 19 Oktober 2011. Saya segera meminta izin Bapak Dubes untuk pulang ke Jogja, namun saat itu izin tidak langsung diberikan. Sebelum diizinkan pulang, saya ditugaskan untuk mendokumentasikan kunjungan Bapak Marty, sehingga saya baru dapat pulang 1 minggu setelah kelahiran anak pertama saya yang diberi nama Althea Alina Pangayunan. Tiba di Jogja 1 minggu kemudian, cukup sedih rasanya karena tidak bisa langsung menggendong Althea yang masih berada di dalam inkubator karena kelahirannya yang prematur. Kondisi Pita juga sangat lemah, sehingga saat itu menjadi masa-masa yang cukup berat bagi saya dan Pita. Dengan proses kehamilan dan kelahiran yang cukup berat dan memerlukan perawatan intensif, membawa anak istri ke Myanmar tentu belum menjadi opsi, sehingga saya harus kembali mencari nafkah sendiri ke Yangon. Walaupun harus hidup terpisah, dengan bantuan teknologi, saya dapat dengan mudah memantau pertumbuhan Althea. Pita sering mengirimkan foto-foto melalui BlackBerry Messenger
dan kami juga sering melakukan video call via Skype. Menjadi diplomat untuk Althea. Walaupun sudah nyaman hidup sebagai LS, saya tidak ingin terjebak dalam comfort zone. Saya tidak ingin keenakan menjadi LS yang tidak ada karir ke depannya. Dengan memiliki seorang anak, saya termotivasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Saya ingin anak saya bangga atas pekerjaan ayahnya. Itulah saat dimana cita-cita saya untuk menjadi diplomat kembali muncul. Terlebih lagi, saya sudah mengetahui pekerjaan para diplomat yang sebenarnya selama saya bekerja sebagai LS. Saya tidak lagi memikirkan diri sendiri. Saya tidak lagi ingin menjadi diplomat untuk diri saya sendiri. Namun saya menginginkan sebuah status bagi Althea. Saya ingin Althea memiliki status sebagai anak seorang diplomat. Saya gunakan masa-masa sebagai LS untuk belajar dan mewujudkan cita-cita saya sebagai seorang diplomat yang saat itu kembali muncul. Pergantian atasan juga semakin meningkatkan semangat saya untuk belajar. Kebetulan oleh Bapak Dubes, Pak Toto ditugaskan menangani fungsi ekonomi dan posisi beliau digantikan oleh Pak Sigit Wicaksono. Pak Sigit adalah seorang doktor lulusan Jepang yang sangat humble. Beliau banyak mengajak diskusi terkait substansi dan mengajarkan saya bagaimana membuat analisa politik. Di bawah beliau, tugas saya tidak lagi sekadar mengumpulkan berita, namun juga ditantang untuk membuat analisa untuk didiskusikan bersama. Dari situ, saya merasa otak saya semakin terasah dan saya memiliki motivasi yang lebih untuk mengembangkan diri dan merasa siap jika kesempatan tes CPNS Kemlu kembali dibuka.